إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد. Jemaah Masjid Ukhuwah Islamiyah sekalian indah yang dirahmati Allah, puji syukur selalu kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat iman, Islam dan ihsan yang sampai saat ini masih Allah letakkan di dalam hati kita, dan Allah juga masih perkenankan kaki-kaki kita ini untuk bisa berjalan. Bahkan juga Allah masih melengkapkan panca indera kita, Allah masih lengkapkan anggota tubuh kita, Allah masih lengkapkan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Kedua kalinya salawat beriringan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah, sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Kita bermunajat kepada Allah biwasilatil Ummul Quran Al-Fatihah. Semoga kita yang berada di Palestina sampaikan doa-doa terbaik kita untuk mereka semua, karena jihad yang bisa kita lakukan, bantuan yang bisa kita lakukan saat ini diantaranya adalah doa dan juga harta yang bisa kita salurkan lewat lembaga-lembaga yang betul-betul amanah, yang betul-betul bisa menyampaikan apa yang bisa kita bantukan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga Allah berikan kemenangan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allah turunkan perlindungan kepada mereka semuanya. Allah berikan hiburan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Allah gantikan segala penderitaan mereka dengan balasan di surga kelak. Dan Allah jadikan kita yang ada di sini sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang masih peduli, yang betul-betul mendukung dan masih masuk dalam barisan umat Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita memohon kepada Allah agar ketidakmampuan kita ini diampuni oleh Allah dan masih Allah akui sebagai jihad kita, jihad doa kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, pernah salah satu sahabat bertanya, apakah ada surga di dunia yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Rasulullah pernah bersabda, idza mararta bi rawdatin min riyadil jannah fatamatta'u
ketika engkau melewati salah satu taman dari taman-taman surga itu, maka berhentilah, nikmatilah. Ketika engkau disediakan minum, minumlah sampai habis. Ketika engkau disediakan makan, makanlah sampai habis. Lalu ditanya, apakah ada Raudhah min Riyadhil Jannah itu di dunia ya Rasulullah? Ada. Maka Rasulullah menjawab, di antaranya itu adalah majelis zikir, majelis ilmu, ya, yang dilakukan oleh manusia-manusia itu. Nah, maka makna daripada Raudhah min Riyadhil Jannah, kalau kita ketika berangkat umroh, haji, di sana ada yang namanya Raudhah. Maka di sini ulama memaknai kata Raudhah yang dikatakan Riyadhul Jannah itu ada beberapa makna. Yang pertama, makna hakiki. Makna sebenarnya bahwa Raudhah yang jarak antara mimbar Rasulullah dengan rumah Rasulullah itu betul-betul adalah salah satu bagian dari taman surga yang nantinya betul-betul diangkat ke surga. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua yaitu makna qiyas, yang diartikan bahwa Raudhah itu adalah salah satu tempat yang digemari oleh Rasulullah, karena di situ Rasulullah memberikan kajian. Di situ Rasulullah menebarkan ilmu. Di situ Rasulullah membaca Al-Quran bersama para jamaahnya. Maka kiasannya itu adalah setiap tempat yang di dalamnya itu terdapat majelis zikir, dibacakan zikir, dibacakan doa, lalu dibacakan Al-Quran, dan di situ orang mendapatkan kesegaran dalam imannya. Maka di situ makna qiyas dan dikatakan oleh Rasulullah ini adalah Raudhah min Riyadhil Jannah. Maka ini adalah tempat terbaik. Ini adalah sesuatu hal yang belum tentu saudara-saudara kita bisa dapatkan. Maka mari kita syukuri bahwa Allah masih menggerakkan hati kita, Allah masih menggerakkan kaki dan tangan kita dan tubuh kita untuk senantiasa dekat dengan majelis ilmu, dengan majelis zikir, dengan majelis qiraatul Quran, yang di situ dikatakan bahwa itu adalah bagian dari Raudhah min Riyadhil Jannah. Maka kajian kita pagi ini masih kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu amalnya orang-orang yang saleh, yang insyaallah hari ini kita akan membahas hadis ke-10 masih dalam bab ikhlas wa ihdarun niyyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis selanjutnya, hadis ke-10. Wa an Abi Bakrah Nufi' ibn al-Harith As-Saqafi. Abi Bakrah. Abi Bakrah ini nama aslinya Nufi' bin Harithah. Nama aslinya disebut Abi Bakrah karena sahabat ini itu pernah turun dari tembok benteng Taif dengan Bakrah. Bakrah itu kerekan juga. Nah itu makanya Rasulullah menyebut dia Abi Bakrah, karena dia turunnya pakai kerekan di benteng Taif itu. Nah, beliau ini termasuk sahabat yang jauh dari fitnah dalam perang-perang bersama Rasulullah. Kalau kisahnya banyak. Nah karena kita fokus pada hadis, maka kita membahas hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah. Di antaranya adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza taqal muslimani bisayfihima fal-qatil wal-maqtul fi an-nar. Qultu ya Rasulullah hadha al-qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatl sahibihi. Muttafaqun alaih. Dari Abi Bakrah, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkata, "Idza laqal muslimani bisayfihima." Ketika ada dua orang muslim, kemudian mereka bertemu saling menodongkan pedangnya. Fal-qatil wal maqtul finnar. Ketika itu terjadi pembunuhan, maka yang membunuh dan yang dibunuh ini dua-duanya finnar,
akan masuk neraka. Ya. Kemudian Nabi Bakar bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil, kan ini untuk yang membunuh. Nah, yang membunuh, qatil ismul fa'il, jadi subjeknya. Ini kan untuk yang membunuh, yang masuk neraka. Fama balul maqtul, lalu bagaimana untuk dia yang terbunuh? Nah, Nabi Bakar bertanya kepada Rasulullah, qala innahu kana harisan 'ala qatli sahibi. Yang membunuh sudah pasti masuk neraka, tapi kenapa yang terbunuh juga ikut masuk neraka? Nah, di sini Rasulullah menjawab, karena harisan, sesungguhnya seandainya dia juga hidup, maka harisan 'ala qatli sahibi, dia masih punya keinginan untuk membunuh saudaranya juga. Nah, jadi bukan hanya yang membunuh, tapi yang terbunuh karena dia masih punya niat untuk membunuh saudaranya, maka dia juga dimasukkan ke dalam neraka. Hadis muttafaqun alaih. Ini hadisnya sahih. Tapi di sini hadisnya ini adalah perumpamaan. Perumpamaan seandainya ada dua orang manusia yang memiliki sifat ingin saling merugikan antara satu saudara dengan saudaranya yang lain, maka ini adalah perumpamaan hadisnya. Kata sayf, pedang. Nah, di sini ini sebagai tamthilan atau sebagai perumpamaan. Ya. Bisa dengan senjata yang lain, misalkan saling melempar. Ketika melempar, di situ terbunuh satu, tapi satunya masih punya niatan untuk melempar saudaranya hingga meninggal, maka sama-sama dihitung dua-duanya dihukumi oleh Allah punya niat yang buruk. Nah, hadis pertama pada hari ini menceritakan tentang bagaimana hukuman bagi orang yang memiliki niatan yang buruk antara satu orang dengan orang yang lain. Bahkan dalam hal kehidupan kita, difitnah kemudian membalas dengan fitnah. Ya, disingkirkan dibalas dengan bagaimana cara menyingkirkan sebaliknya. Maka hadis ini ya, diibaratkan dan diupamakan seperti apa yang dilakukan oleh dua orang yang sama-sama memiliki keinginan yang buruk. Ini untuk hadis yang pertama. Nah, ini agak cepat karena nanti insya Allah ada agenda selanjutnya. Kemudian hadis yang nomor 11, biar segera ganti bab juga Pak. Hadis yang 11, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'ah tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajah. Wa dhalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma ata al-masjid la yuridu illa as-salat la yanhasu illa as-salat lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatan wa hutta 'anhu biha khati'atan hatta yadkhula al-masjid. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه متفق عليه وهذا لفظ مسلم. وقوله ينهزه هو يفتح الياء والهاء وبالزاي أي يخرجه وينهضه. Ini adalah kabar gembira untuk panjenengan semua yang memiliki keistiqomahan untuk sholat berjamaah di masjid. Rasulullah berkata, sholatul rajuli fi jamaah, sholatnya seseorang rajul ini diibaratkan dipukul atau ditujukan kepada para laki-laki, ya, para laki-laki. Sholatul rajuli fi jamaah, sholatnya seorang laki-laki dalam jamaah, tazidu ala salatihi fi baiti, ini lebih baik sholatnya ketimbang dia sholat di rumah sendiri.
Wassalatihi fi suqihi, dan juga lebih baik ketika dia sholat di toko atau suk ini pasar, daripada di pasarnya. Bid'an wa 20 derajat, pahalanya dilipat gandakan 20 kali lipat derajat daripada sholat sendiri. Wa dzalika anna ahaduhum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu, hal ini disebabkan atau diumpamakan juga ketika seseorang hendak melaksanakan sholat, sudah berniat sholat, kemudian dia wudhu, fa ahsanal wudhu, kemudian dia menyempurnakan wudhunya, seperti yang disampaikan kajian minggu lalu, ya, dari bagaimana membasuh tangan, muka, kemudian membasuh kepala, lalu kaki, disempurnakan. Fa ahsanal wudhu tsumma atal masjid, kemudian dia mendatangi masjid, la yuridu illa shalah, tidak ada niat datang ke masjid itu kecuali hanya untuk melaksanakan sholat. Jadi wudhunya ini di rumah, jadi wudhunya sudah di rumah. Nah, ketika dia berjalan sampai dari rumah menuju ke masjid, dikatakan dalam hadis ini, la yuridu illa shalah, tidak diinginkan sesuatu hal yang lain kecuali untuk melaksanakan sholat. La yanhazu illa sholat, juga tidak ada keperluan yang lain yang membawanya ke masjid. Artinya dari hatinya dia sudah punya keinginan betul-betul bahwa saya wudhu, kemudian saya berniat untuk berangkat ke masjid. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'ahu darajat, tidaklah Allah melangkahkan kakinya kecuali di setiap langkahnya itu Allah lipat gandakan derajat dan mengampuni dosanya. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'ahu biha darajat, dinaikkan derajatnya setiap langkah dia berjalan. Makanya Pak, kalau rumahnya semakin jauh jalan kaki, nah itu insya Allah semakin berlipat ganda, gitu nih. Tapi insya Allah yang dekat-dekat ini tidak perlu muter. Misalkan Hakim yang di situ nanti muter ke sana dulu, gitu nih. Nah, atau mungkin saya biasanya lewat belakang muter dulu ke sana, tidak perlu seperti itu. Yang penting niatnya dulu datangkan, kemudian pergi ke masjid. Sebelum pergi kita niat wudhu dulu, kita sempurnakan wudhu. Walaupun mungkin di rumah mungkin hanya punya keran yang ada di kamar mandi, Pak. Ya, karena beberapa hadis juga kalau bisa wudhunya di beda tempat antara toilet dengan keran yang tidak ada WC-nya. Nah, karena ketika kita berdoa atau berniat dalam kamar mandi pun, nah itu dalam beberapa ulama juga ada ikhtilaf di situ. Maka tidak apa-apa, dilaksanakan saja. Yang penting kan ihdhar niatnya dulu. Ya, kemudian setelah diangkat derajatnya, wa hutta anhu biha khati'atun hatta yadkhulal masjid. Wa hutta itu dihapus, Pak. Setiap langkahnya itu setelah dinaikkan derajatnya, maka setiap kesalahan dan dosa-dosanya itu dihapus dengan langkah kakinya yang dilangkahkan ke masjid. Nah, biha khati'atun hatta yadkhulal masjid, sampai masuk ke dalam masjid. Luar biasa sekali, Pak, pahalanya orang yang berniat dari rumah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Fa'idha dakhala al-masjid kana fi sholati makanat as-sholatu hiya allati tahbisuhu. Nah, hal ini disebabkan ketika orang yang memiliki niat tadi wudhu sempurna, niat datang ke masjid untuk melaksanakan sholat, belum sampai di situ, Pak, yang diberikan sama Allah. Nah, ketika dia berada di dalam masjid menunggu waktu datangnya sholat, maka setiap detiknya Allah samakan pahalanya dengan pahala orang yang sedang sholat. Nah, inilah fungsi daripada iktikaf. Nah, kalau sudah datang ke masjid, ketika kita berdoa Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatik, kita meminta supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian kita nawaitu i'tikaf. Nah, kemudian kita masuk ke dalam masjid melaksanakan sholat sunnah wudhu kalau masih sempat.
Setelah sholat sunnah wudhu, kemudian sholat tahiyatul masjid. Ini kemudian kita inginkan, maka pahala yang Rasulullah sampaikan adalah bahwa dia akan dihitung pahalanya sesuai dengan pahala sholat yang akan ia kerjakan. Nah ini, pokoknya selama bertahan di masjid. Wal malaikatu yusallun ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Nah, malaikat itu akan ikut sholat dalam masjid itu sambil mendoakan. Sambil mendoakan kita yang ada di sini. Ya, tidak mungkin malaikatnya kelihatan. Nah, kalau malaikat kelihatan kita kabur gitu dari masjid. Rasulullah saja tidak kuat awal-awal bertemu dengan Jibril. Apalagi kita manusia biasa, bukan siapa-siapa, tidak lebih derajat kita daripada Rasulullah, masih jauh sekali dari Rasulullah. Akan melihat malaikat, ya mungkin orang-orang yang diberikan karomah khusus oleh Allah bisa melihat hal yang gaib. Nah ini beda, derajatnya sudah beda. Kalau kita ini jamaah salat, beda sama beliau-beliau yang tingkatan tasawufnya sudah ma'rifah. Ya, seakan-akan dia betul-betul bisa tahu bagaimana hal yang gaib itu, bahkan apa yang terjadi oleh dirinya dan orang lain ada. Tapi biasanya orang yang diberikan kelebihan seperti ini tidak mau menunjukkan dirinya. Nah kalau yang menunjukkan dirinya ini biasanya kahin, dengan bahasanya kahin, dukun, yang bisa membuat orang lain malah semakin percaya sama dirinya. Ini yang berbahaya, karena salah satu syirkul asghar, ya, itu sudah lebih percaya dengan omongan orang daripada dengan takdir dan doa kepada Allah. Nah, ini bahaya. Kemudian malaikat mendoakan, dia dulu malaikat berkata, Allahumma rahmatu, ya Allah rahmatilah dia. Allahumma ghfirlah, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Ma lam yuhdith fihi, ma lam yuhdith fihi. Jadi ini adalah untuk dia yang tidak memiliki niatan lain selain tadi hanya ingin melaksanakan dan menunggu datangnya waktu sholat. Nah, jadi luar biasa, malaikat selalu ada bersama kita ketika kita betul-betul memiliki niat yang baik. Nah, nanti niat yang baik itu ada bahasanya lagi setelah ini. Nah, gitu kan? Nah, ini ada catatan di sini. Ma'al hadis annahu idza shalla al-insan fil masjid. Ketika manusia itu sedang sholat di masjid ma'al jamaah, kan hadhihi shalah ya afdal min as-salati fi baiti. Ini afdal daripada salat di rumahnya. Au fi sufihi 27 marrah. Lebih baik 27 kali lipat. Li'anna shalah ma'al jamaah qiyamun bima aujaballahu min salatil jamaah. Jadi ini sudah diwajibkan sama Allah. Lalu catatan yang kedua, thumma dzakara as-sabab fi dzalika bi anna ar-rajul idza tawadda'a fi baitihi. Sekali lagi ini untuk yang wudu dari rumah. Fasbidul wudu thumma kharaja min baitihi ila al-masjid la yanhazuhu aw la yakhrijuhu ila as-shalah. Jadi dari rumah wudu kemudian tidak keluar dari rumah melainkan niatnya untuk salat, lam yahdu khutbatan illa rafi'allahu lahu biha darajah. Tidak ada pahala yang akan diberikan kecuali Allah akan melipat gandakan derajatnya. Wa hatta anhu biha khati'ah, dan menghapuskan setiap daripada kesalahan. Maka faedah yang pertama, al-faedatul ula, anna Allah yarfa'u biha darajah. Ya. Jadi faedah pertama yang akan didapatkan adalah Allah angkat derajatnya. Wal faedatus tsaniyah, faedah yang kedua, anna Allah yahuttu anhu biha khati'atun wa hadha fardun 'azim. Ketika Allah menghapuskan setiap kesalahan, ya, maka ini adalah
fadilah yang betul-betul agung, fadilah yang betul-betul besar. Karena belum tentu semua manusia atau amal-amal yang lain itu pahalanya atau faidahnya sama dengan faidah dalam hadis ini. Kemudian waqul fa innahu fi sholatin ma intadhara shalah. Jadi sesungguhnya dia dalam salatnya itu sambil menunggu waktu salat. Wa hadhihi aidan ni'matun 'azimah. Belum tentu seluruh orang bisa mendapatkan nikmat bisa beriktikaf dengan khusyuk. Kalau mungkin kita ingat almarhum Bapak siapa? Pak Solihin. Mungkin beliau betul-betul paham dengan faedah dalam hadis ini. Makanya beliau ke masjid saja jalan kaki, walaupun dalam kondisi hujan, banjir, beliau masih jalan kaki menuju ke masjid. Ini sebuah uswah yang Allah datangkan untuk kita di Masjid Ukhuwah Islamiyah. Bagaimana faedah hadis ini dicontohkan oleh salah satu jamaah kita, betul-betul melekat. Nah, di sini dikatakan intadhara shalah, sambil menunggu waktu sholat. Wa hadhihi ni'matun 'azimah, nikmat yang besar, azimah. Lalu ketika betul-betul kita bisa menunggu waktu sholat muddah tawilah wa anta jalisun la tusalli ba'da salaita tahiyatul masjid wa masyaallah. Setelah sholat tahiyatul masjid sambil menunggu datangnya waktu sholat. Kemudian biasanya manusia itu akan lebih dekat sama Allah ketika Allah memberikan ujian. Itu intinya. Biasanya begitu. Sholat itu rasanya nikmat sekali. Kenapa? Karena disitulah titik nol di mana Allah betul-betul menyingkirkan Tuhan-Tuhan yang ada dalam hati kita. Disitulah baru muncul kata-kata la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Maka ketika kita melaksanakan perintah Allah, betul-betul terasa bahwa hanya Allah yang ada di dalam hati dan di hadapan saya. Itu tidak semua manusia bisa seperti itu, Pak. Ya, coba jadikan kalau lagi dalam waktu faragh gitu kan, dalam waktu lapang seperti sekarang ini, belum tentu kita bisa menghadirkan rasa yang seperti ini tadi. Nunggu waktu sholat, nggak kalau ceklan HP, Pak. Biasanya kan sambil stalking gitu. Apalagi kami yang misalnya masih muda, masih energik, masih keperluan sana, kegiatan sana. Pengen rasanya sekali kali menikmati, tapi bukan dalam kondisi ketika ini diuji yang berat. Tidak apa-apa kalau memang itu sudah waktunya Allah memanggil. Nah, tapi kalau seperti biasa berat, belum tentu seluruh atau sebagian manusia bisa menerima itu. Dan maka salah satu faedah yang diterangkan oleh Rasulullah, pahalanya seperti tadi. Nah, kemudian wasyahid minal hadis qauluhu thumma kharaja min baitihi ila al-masjid la yukhrij ila shalah fa innahu yadullu ala i'tibarin niyyah. Nah, ini yang penting nih, Pak. Poinnya adalah i'tibar niyyah atau ihdhar niyyah, menghadirkan niat awal sebelum berangkat ke masjid untuk mendapatkan pahala-pahala yang tadi. Itu adalah niat yang dimunculkan di awal. Awal mula pasti berat, tapi ketika kita sudah biasa, nah insya Allah pelan-pelan akan terbawa ke arah sana. Allah itu cuma menyediakan jalannya selagi kita memilikinya. Ketika kita sudah nyemplung, sudah masuk di situ, maka Allah hadirkan kenikmatan-kenikmatan itu tadi. Tapi kalau kita tidak pernah menjawab panggilannya Allah, maka Allah akan mengikis pelan-pelan kenikmatan itu. Nah, kan dalam hati ini ada dhamir, ada fu'ad. Ketika kedua bunyi dalam dari hati itu sudah berkata dan berangkat. Ketika kita tidak melaksanakan dalam hati kita itu kan bisikannya Allah sebenarnya. Nah, itu akan dikikis pelan-pelan, dihilangkan kenikmatan itu pelan-pelan. Nah, ini yang alhamdulillah sampai terjadi pada diri kita, sehingga baca Quran kita tidak nikmat,
sholat pun kita nggak nikmat. Di antaranya juga dosa-dosa kita ini tidak bisa terkikis, masih lumpuh. Hati itu kan bisa lapang ketika dia dalam kondisi yang kosong. Rezeki bisa masuk ketika dalam wadah itu tidak ada isi atau penutup atau hijab yang menghijabi, menghalangi masuknya rezeki. Di antara rezeki itu bukan hanya rezeki berupa harta, tapi kenikmatan kita untuk melaksanakan ibadah itu juga rezeki yang luar biasa. Maka ketika itu terhijabi, Allah memberikan jawaban lewat hadis ini tadi. Lam yakhlu khutwatan. Allah akan mengikis pelan-pelan, mengikis langkah demi langkah untuk menghapus, menghilangkan daripada hijab yang menghalangi hati kita. Kalau dulu istilahnya pola pertolongan Allah itu ada ganjelan tisunya yang menghalangi rezeki masuk, menghalangi kenikmatan itu masuk dalam diri kita. Maka salah satu faedah daripada kita niat awal tadi, semoga Allah juga mengikis kesalahan dan dosa-dosa kita. Baik. Kemudian hadis yang terakhir, nanti insya Allah minggu depan masih satu hadis lagi, tapi panjang sekali hadisnya. Bulan depan maksudnya. Wa an Abi Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allaha kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu 10 hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin katsira wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu sayyi'atan wahidatan muttafaqun 'alaih. Nah, ini Rasulullah berkata, Inna Allaha kataba al-hasanata was-sayyi'at. Sesungguhnya Allah itu mencatat perbuatan baik-baik kita dan perbuatan buruk-buruk kita. Hasanat berarti ini jamak. Seluruh perbuatan baik kita dicatat, juga perbuatan buruk kita juga dicatat oleh Allah. Tsumma bayyana dzalika, lalu Allah memberikan uraian penjelasan dari apa yang dicatat oleh Allah. Apa? Yaitu faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang berniat pada satu kebaikan, hasanah, kalau tadi kan hasanat ini jamak kebaikan, tapi kalau hasanatin ini cukup satu kebaikan saja yang memiliki niat. Faman hamma, barang siapa yang kemudian dia belum sempat mengerjakan atau tidak mengerjakannya, baru niat satu kebaikan, kata bahwa Allah tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan, maka Allah akan mencatat satu kebaikan itu sebagai satu kebaikan yang sempurna. Ya, kata bahwa Allah indahu hasanatan kamilah. Jadi Allah mencatat niat baik satu kebaikan itu dicatat oleh Allah menjadi satu kebaikan yang utuh atau satu kebaikan yang sempurna. Ini baru niat. Kemudian wa in hamma biha, lalu kemudian ketika dia berniat fa'amilaha, kemudian dia mengerjakan kebaikan itu, kata bahwa Allahu 10 hasanatin ila 7 dhifin 700 dhifin ila ad'afin katsira. Lalu kemudian ketika dia niat mengerjakannya dan diniatkan tadi, maka Allah akan memberikan, mencatatnya, yaitu sebanyak 10 kebaikan. 10 ila 700, 10 sampai 700 kali lipat. Nah, 700 ila ad'afin katsira juga bisa dilipat gandakan berkali-kali lipat kalau Allah sudah meridhoinya.
Jadi kalau hanya niat baik belum bisa mengerjakannya karena suatu hal, maka Allah sudah mencatat itu sebagai satu kebaikan yang sempurna. Lalu ketika dia berniat dan bisa mengerjakan kebaikan itu, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan yang sempurna, juga bisa dilipat gandakan sebanyak 700 kali lipat, bahkan lebih berkali-kali lipat. Nah, ini untuk yang berbuat baik. Wa in hamma bisayyi'ati falam ya'malha. Lalu ketika kita berniat buruk terhadap sesuatu, baru berniat falam ya'malha, lalu belum mengerjakan niat itu tadi, kata Allah ma'indahu hasanatan kamilah, maka Allah juga mencatatnya menjadi satu kebaikan yang sempurna. Niat buruk tapi tidak dikerjakan, maka kita mendapatkan satu pahala kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Tapi ketika niat buruk kemudian kita bisa mengerjakannya, kata Allah sayyi'atan wahidatan, maka Allah akan mencatatnya hanya satu keburukan saja. Ini bukan berarti ketika kita mengetahui hadis ini kemudian kita melakukan niat buruk, kayak jadi sengaja menyengajakan begitu. Kalau guyonan itu rumah, nggak jadi anak-anak kan gitu. Nah, kemudian mengetahui misalkan pahalanya dosanya hanya satu kali perbuatan buruk saja, kemudian dia mengulang-ulanginya. Nah, maka ini ada hitungannya sendiri Pak sama Allah. Gitu. Bukan berarti letterlock dengan hadis ini tidak. Kiasannya adalah yang berbuat baik saja bukan hanya diberikan 10 kebaikan, bisa sampai 700 kali lipat, juga bisa berlipat-lipat. Nah kan gitu. Apalagi yang berbuat buruk. Ya. Nah, itu kesimpulannya bahwa ketika kita berniat baik, maka belum sempat mengerjakannya, maka kita akan tetap mendapatkan pahala satu kebaikan yang sempurna. Ketika kita bisa mengerjakan apa yang kita niatkan baik tadi, maka kita bisa mendapatkan 10 kebaikan sempurna, juga bisa dilipat gandakan oleh Allah. Tapi ketika kita memiliki niat yang buruk, maka karena ada niat untuk meninggalkan sebelum berbuat, atau mungkin bisa jadi Allah mentakdirkan kita tidak bisa berbuat, maka kita mendapatkan satu pahala kebaikan yang sempurna. Tapi ketika kita bisa melakukan keburukan itu, apa yang sudah kita niatkan, maka kita akan mendapatkan satu dosa keburukan, dan itu dosa yang sempurna. Itu Bapak-bapak, maaf, Ibu-ibu, monggo kalau ada pertanyaan. Di hadis yang 11 tadi, kita sudah niat baik dan sudah dari rumah sudah melakukan wudhu dengan sempurna, berjalan ke masjid, kemudian di tengah jalan ada teman-teman ngomong dulu sehingga masjidnya itu terlambat dengan menanggungnya. Apakah kita justru langkah saja itu memberikan derajat atau menghapus dosa? Kalau kita merujuk pada hadis yang tadi, bahwa ketika kita sudah niat, kemudian di jalan, di tengah jalan itu kita menemukan satu kegiatan di luar dari ekspektasi kita, Pak. Kalau memang itu kegiatannya membawa dampak kebaikan, maksudnya nggak mungkin ketika kita lewat kemudian disapa Assalamualaikum, kemudian benar saya sudah niat ke masjid ya, kemudian kita tinggal. Ketika orang itu merasa kok gini sekarang orang ini, misalkan begitu Pak. Nah, maka itu malah menjadikan kita ini, niat kita yang awal itu justru malah terkikis. Nah, tapi kalau kita memberikan layanan untuk orang itu, kemudian kita kembalikan ke niat tadi, misalnya ini saya tak ke masjid dulu nih, lalu kita ajak ke masjid, mungkin itu lebih baik.
Nah, insya Allah niatnya tidak akan luntur, kecuali diajak, oh ya wes, ayo kamu, itu beda lagi, itu sudah beda lagi. Jadi selama niat itu masih terpancar dalam diri dan kegigihan langkah kaki masih ada, maka insya Allah akan masih dihitung sama Allah penghapusan dosa itu. Nah, tanpa ada kesengajaan untuk ya sudahlah lain kali saja. Nah, misalkan begitulah. Pada monggo yang lain. Dijelaskan bahwa sebaik-baik sholat sunnah adalah sholat dulu. Betul ya? Nanti kalau misalnya salah dikoreksi. Oke. Nah, kalau itu memang betul, kemudian ini bagaimana pilihannya? Sekarang apakah saya sholat sunnah di rumah? Tapi kalau saya sholat di rumah, saya tidak dapat sholat dari masjid. Tapi kalau saya pergi ke masjid, itu dapat dua. Bisa saya dapat sholat dari masjid, sekaligus saya bisa dapat sholat qobliyatul. Katakanlah ini contoh sholat subuh. Pilihan ini mana yang harus saya pilih gitu, dari dua ini. Karena kalau saya sholat di rumah, saya tidak akan dapat karena settingnya timernya sholat ini sudah belum ada yang lain. Baik, terima kasih Pak pertanyaannya. Memang ada beberapa sholat sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah itu di rumah. Di antaranya seperti sholat malam. Kalau sholat tahiyatul masjid kan harus di masjid Pak. Betul. Nah kalau di rumah tahiyatul baik. Nah, jadi kalau untuk sholat yang disampaikan oleh hadis ini adalah sholat yang mendekati waktu sholat wajib. Contoh sholat sunnah wudhu. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Nah masa setelah sholat tahiyatul masjid kemudian dia pulang lagi kan tidak mungkin. Otomatis dia akan menunggu waktu datang sholat fardu itu untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau dalam kasusnya dengan misalnya tidak nuntut ke masjid, ketika datang ke masjid itu sudah iqamah, ya maka lebih baiknya kita datang di awal waktu, lebih awal berangkatnya maksudnya. Karena kan sholat sunnah muakkad, sholat sunnah muakkad afdolnya dilaksanakan di masjid. Itu paham? Jadi kesimpulannya pilihannya itu lebih bagus ya masjid. Lebih bagus. Karena kalau kita sholat qobliyatul subuh, itu kita kan harus menunggu azan selesai baru kita sholat. Betul. Jadi kesimpulan terakhir pilihannya lebih bagus kita sholat. Ya, afdolnya. Lebih bagus di awal sekali karena kita bisa dapat banyak. Betul. Karena ada zikir di situ kan sambil kita baca itu tadi. Pahala iktikaf juga bisa kita dapatkan di situ. Nah, tadi Pak, kesalahan-kesalahan kita bisa dikikis dengan berdiamnya iktikafnya kita di masjid itu. Karena apa? Di dalam situ ada malaikat yang sedang sholat bersama kita dan sedang mendoakan di belakang atau di samping di depan kita nggak tahu langsung sholat. Yang penting hadis ini mengatakan bahwa ketika kita ada di sini maka malaikat akan ikut mendoakan kita. Gitu. Makanya ada orang-orang itu yang sudahlah saya tidak bisa berdoa lebih. Yang penting Allah ridho sama saya sudah cukup. Mungkin dia meyakini bahwa sudah tahu ketika di masjid ada yang sudah mendoakan dia. Apalagi yang saya harapkan dari Allah sudah terbuka nikmatnya. Biasanya begitu. Gitu ya, Bapak Ibu. Ini tim dari agenda penyampaian peduli Palestina yang disampaikan dari pihak yatim mandiri, salah satu Lasnas yang ada di Sidoarjo. Juga nanti ada bersamanya namanya Bu Amirah kalau tidak salah. Nah, ini beliau warga Gaza asli yang sedang menempuh S2 di UNER. Nanti jangan bisa tahu sendiri. Kita tutup dulu Pak kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah ridho dengan ilmu yang diberikan hari ini dan juga selebihnya menjadikan ini semua untuk tajrid dunia kita dan juga mendapatkan faidah daripada sholat-sholat yang kita lakukan, khususnya ketika kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وكل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين. حمدا ناعما حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا يا الله فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله إلا غيرك، أنت على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم شدد شملهم ومزق جمعهم وفرق جمعهم. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.